Halo Tribuners, hari ini saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar, akan berbincang-bincang tentang pemilu yang akan datang bersama Ketua KPU Cirebon, Kota Cirebon, Bapak Didi Nursidi SH.MH. Kita akan berbincang banyak hal terkait evaluasi pemilu yang lalu, masa pandemi, dan akan datang. Selamat sore Pak. Selamat sore. Jadi, iya, dan salam sejahtera buat kita semuanya lah gitu, yang ada dimanapun berada, gitu, saya kira itu. Terima kasih Pak sudah menerima kami di kantor sini Pak. Alhamdulillah, waktu banyak oleh karena KPU terhitung sejak digulirkannya tahapan per 14 Juni, maka kinerja aparaturnya berbasis hari kalender. Berbasis hari kalender. Jadi bukan hari kerja, bukan hari kalender. Hari kalender. Jadi anytime. Anytime. Jadi. Sudah masuk kesiapan ini Pak ya? Iya, bukan betul. Lagi persiapan ya? Bukan, sekarang sudah masuk kesiapan. Tentu kesiapan ini diformulasikan dengan mengkomparasikan antara hasil evaluasi pemilihan atau pilkada yang lalu dan pemilu yang lalu dengan rencana tahapan dan jadwal yang akan datang. Itu saya kira itu beberapa hal yang menjadi fokus perhatian, bahwa dari evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Cirebon tahun 2018, tentu beberapa hal dapat disimak. Yang pertama, bahwa model manajemen yang digunakan pada kegiatan waktu itu adalah berbasis manual, yaitu dan tentu untuk yang akan datang ada pergeseran. Demikian pula pada manajemen model pemilu tahun 2019. Tetapi dari kedua kegiatan penyelenggaraan baik pemilihan dan pemilu itu ada fokus perhatian yang menjadi titik pencermatan bagi perbaikan di kemudian sekarang. Di antaranya pertama terkait dengan perencanaan anggaran, yaitu kedua perencanaan regulasi, ketiga perencanaan tahapan, dan keempat perencanaan tahapan dan program teknis. Saya kira itu, itu yang menjadi fokus perhatian, dan tentu bagaimana implementasinya ke depan. Nah, KPU RI melalui keputusan nomor 21 tahun 2022 telah menetapkan bahwa hari pemungutan suara penyelenggaraan pemilu di tanggal 14 Februari 2024 dan hari pemungutan suara di pemilihan kepala daerah tanggal 26 November tahun 2024. Saya kira itu, dan kemudian peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pun sudah lahir, nomor 3 tahun 2022, menggambarkan tentang tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam rentang waktu 20 bulan penyelenggaraan pemilu. Jadi cukup panjang itu. Cukup panjang ya? Cukup panjang. Pak, kalau boleh kita kembali lagi ke masa pandemi ya, sebenarnya kita masih masa pandemi, tetapi di masa transisi lah. Masa transisi ya. Jadi ketika sebelumnya tahun 2020-2021 kan kita menghadapi pandemi yang berat itu Pak ya. Iya betul. Nah, waktu itu kegiatan kan banyak pembatasan berarti ya, dari ada banyak aturan baru, macam-macam SOP di TPS yang baru. Nah, dari situ apa Pak yang bisa diambil pelajaran? Menurut hemat kami, Kota Cirebon termasuk kabupaten kota yang tidak menyelenggarakan
kegiatan pemilihan kepala daerah di era pandemi. Ya. Itu karena termasuk kategori yang 19 kabupaten kota di Jabar. Sementara yang menyelenggarakan pilkada serentak itu hanya 8 kabupaten kota di Jabar. Ya, betul. Nah, tetapi untuk proses komparasi, kami pun melakukan studi di Satuan Kerja KPU Kabupaten Kota yang menyelenggarakan kegiatan pilkada serentak tahun 2020. Kami mendapatkan beberapa hal yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian, bahwa ternyata penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di era pandemi itu tidak menjadi penghalang bagi keberhasilan dan kemampuan untuk mendorong tingkat partisipasi yang maksimal. Nah, itu dibuktikan bahwa di era pandemi di daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah itu tetap tingkat partisipasinya sangat baik, bahkan banyak yang di atas rata-rata nasional, yaitu 75,50 banyak. Kayaknya nggak ada klaster pemilu ya. Gitu rupa-rupanya. Hanya memang ada beberapa hal yang memerlukan perhatian. Di antaranya bahwa model sosialisasi terutama kepada baik pemilih pemula maupun pemilih yang bukan pemilih pemula itu perlu intensitas yang maksimal dengan model kolaborasi dengan tentu stakeholder terkait, baik itu unsur-unsur organisasi kemasyarakatan, kepemudaan maupun unsur-unsur komunitas lainnya. Itu perlu dibangun sinergitas. Nah, tentu implikasi lainnya penyelenggaraan di era pandemi itu keharusan ketersediaan anggaran. Tapi formulasinya sudah terbentuk sebetulnya, walaupun tidak menjadi patokan, tapi itu sudah terbentuk sebagai sebuah presiden. Jadi mengatasi ketersediaan anggaran untuk menyelenggarakan pemilu atau pemilihan di era pandemi itu bisa di cover atau dibebankan kepada anggaran daerah secara utuh, bisa dikolaborasikan dengan daerah setingkat di atasnya atau provinsi, ataupun anggaran yang bersumber dari APBN. Itu bisa dikolaborasikan. Jadi artinya tidak ada masalah dalam konteks kesiapan anggaran. Namun tentu yang memerlukan lebih itu adalah terkait dengan kerisapan SDM. Itu karena SDM yang harus dipersiapkan terutama untuk badan ad hoc memerlukan pembinaan yang relatif lebih cermat gitu, khususnya ketika melaksanakan bimbingan teknisnya. Itu kalau terkait pandemi, Cirebon belum punya pengalaman langsung ya. Gitu. Jadi pengalaman komparasi lah. Pengalaman komparasi. Gitu. Saya kira dari itu. Studi ke tetangga ya. Tetangga lah gitu. Saya kira itu. Tapi kita juga akan selalu antisipatif lah. Itu. Saya kira itu yang penting kita perhatikan. Selanjutnya tentu bagi kita bersama, terutama di Kota Cirebon, ada beberapa hal dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Jika diperhatikan tahapan itu, di tahun ini ada beberapa tahapan yang memang akan dilakukan. Satu misalnya terkait dengan soal pendaftaran partai, peserta pemilu dan penyerahan berkas persyaratan. Yang itu tentu nanti akan sesuai dengan tahapan dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus untuk di tingkat daerah, kabupaten kota. Kemudian mulai tanggal 8 Agustus itu akan dilakukan sesuai dengan mekanisme, yaitu verifikasi. Nah, verifikasi itu untuk partai yang sudah PT itu atau partai parlemen, tentu hanya dilakukan verifikasi administratif dokumen. Sementara untuk partai yang belum PT dan partai yang baru, di samping verifikasi dokumen administratif, dan juga dilakukan verifikasi faktual. Setelah itu kita akan bergeser ke tahapan pemutakhiran data pemilih yang setarnya akan dimulai bulan Oktober, sungguh pun di tingkat pusat. Itu karena DP4 dari
Ditjen Dukcapil Kemendagri itu akan diserahkannya ke KPU RI. Ya. Nah, itu baru dari KPU RI nanti didistribusikan ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, di rentang antara Desember sama Januari itu di situ ada proses penyisiran data, terus kemudian sinkronisasi data dan distribusi hasilnya ke daerah. Kemudian daerah juga melakukan langkah yang sama untuk kemudian hasilnya disampaikan lagi ke pusat. Begitu dan seterusnya sampai dengan nanti di bulan Februari dan seterusnya di tahun depan itu akan mulai berjalan kegiatan yang terkait dengan validasi hasil sinkronisasi dan penyisiran itu dalam bentuk coklit. Itu. Ya. Nah, itu jadi itu. Nah, kemudian kegiatan lain yang menjadi perhatian kami yaitu terkait dengan data agregat kependudukan, yang tentu sebagai kota yang sedang tumbuh dan berkembang akan berimplikasi juga terhadap jumlah penduduk. Betul. Nah, gitu. Dan itu melahirkan pertambahan dan dengan pertambahan penduduk itu kami sudah melakukan simulasi. Sepertinya ada kepentingan untuk melakukan penyesuaian daerah pemilihan. Oke. Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Cirebon semula hanya ada 3 dapil. Hanya dari 5 kecamatan 3 dapil. Ya, dapil 1 Kejaksan dan Lembah Mungku, dapil 2 Harjamukti, dapil 3 Kecamatan Kesambi dan Pekalipan. Nah, seiring dengan tadi pertambahan penduduk berkecenderungan bahwa untuk dapil 2 perlu ada penyesuaian menjadi 2 dapil. Karena suara yang teralokasi berdasarkan mekanisme peraturan perundangan di Kota Cirebon hanya punya jatah 35. Nah, gitu. Itu didasarkan kepada jumlah penduduk berkisar antara 300.000 sampai 400.000. Nah, itu. Nah, tentu seperti apa konfigurasinya yang akan terjadi nanti? Ya, kita masih menunggu data agregat kependudukan di semester ini. Semester dari mulai Januari sampai dengan bulan Juni, dan itu baru akan diterima berkisar antara Agustus September lah data itu. Dan nanti kami di bulan Oktober itu baru akan melakukan semacam kajian lah gitu. Semacam kajian dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait, termasuk user utamanya adalah partai politik. Untuk mendesain konfigurasi yang lebih tepat dan memenuhi ajas-ajas. Di antaranya ajas kohesivitas, ajas proporsionalitas dan sebagainya. Yang penting bahwa konfigurasi dapil yang akan dilahirkan itu dapat mengakomodasi pertama peraturan perundangan yang berlaku, yang keduanya harapan masyarakat, harapan user peserta kontestasi lah gitu. Pak, tadi sempat disebut soal pemilih pemula. Di Kota Cirebon ada berapa pertambahan kira-kira, Pak? Kemarin dalam pertemuan yang kemudian digagas oleh Ditjen Polkum Kemendagri, Pak Direkturnya menyampaikan bahwa di Indonesia ada sekitar 17 juta pemilih pemula. Nah, bagaimana konteks di Cirebon? Nah, di konteks Cirebon ya tentu banyak juga. Tapi yang sudah kami dapat cermati lah gitu, dapat kami cermati berdasarkan estimasi. Jadi baru estimasi nih, dengan perhitungan bahwa dari database di Disdukcapil dihitung sampai dengan hari H 14 Februari itu ada berapa kecenderungan. Kecenderungan itu ya cukup lumayan juga. Kalau untuk Kota Cirebon bisa melahirkan 1 atau 2 kursi lah. Kisarannya antara 6 sampai 8 ribu itu cukup lumayan. Hanya saja memang ini bergantung juga karena kan data kependudukan itu dinamis. Itu bisa keluar, bisa masuk, bisa TMS tidak memenuhi syarat atau bisa MS. Jadi pemilih pemula kan bukan hanya karena 17 tahun, tetapi juga karena perkawinan yang
dini Heeh. yang karena didasarkan kepada izin perkawinan dari pengadilan agama, terus ada juga karena TNI Polri yang pensiun, gitu. Okay. Saya kira itu potensi pemilih pemula sangat memberikan ruang bagi partai politik untuk meluaskan berbagai program dan targetnya. Dan itu program KPU Cirebon, Kota Cirebon apa Pak untuk pemilih pemula Pak? ya tentu prinsip pemilu adalah pemilu hanya bisa terselenggara dengan baik dan menghasilkan hasil yang maksimal, gitu. Jika Jika pemilihnya itu berpartisipasi secara maksimal. Nah, jadi intinya bagaimana pemilih pemula ini menjadi partisipan yang realistik lah gitu, bukan simbolik. Jadi kita ingin menggerakkan mereka melalui berbagai metode sosialisasi dan diseminasi agar mereka-mereka yang betul-betul baru akan mengalami dan terlibat langsung dalam penggunaan hak pilih itu benar-benar menggunakan hak pilih secara cerdas lah, menjadi pemilih cerdas. Boleh dijelaskan Pak? Pemilih cerdas itu seperti apa? Pemilih tadi simbolik sama realistik. Jadi pemilih simbolik atau pemilih realistik itu, kalau pemilih simbolik dia memilih menggunakan tidak menggunakan logika, tidak menggunakan rasio, tapi menggunakannya rasa. Gitu. Tentu kalau dia suka sama orangnya, ya dia pilih orang itu. Suka sama simbol-simbol partainya, dia pilih. Tapi kalau pemilih realistik atau pemilih cerdas, dia memilih berbasis visi misi, program kerja, dan record dari si baik partainya maupun calonnya. Nah itu tentu ini kan akan hasilnya akan lain. Nah itu akan lain, dan saya kira itu yang perlu kita dorong bersama. Nah, kira-kira mungkin KPU Kota Cirebon punya program khusus untuk supaya ini anak pemilih pemula menjadi pemilih yang realistik. Ya, beberapa program sudah digulirkan dan sebagian program masih akan dilanjutkan. Program yang sudah digulirkan, kita ada program Goes to School. Kita mendatangi sekolah-sekolah lah gitu, mengadakan. Karena memang sebenarnya anak sekolah ini itu kan paling besar anak sekolah, kan itu kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu pemilih pemula. Dan bahkan kalau kita berbicara tahun 2020 2021 pemilih pemulanya kelas 1 SMA. Sudah. Kan tahun 2024 pemilih itu. Bahkan SMP kelas 3 sudah berkategori pemilih pemula. Itu. Nah, kemudian di samping program Goes to School, kita juga ada program koordinatif dengan berbagai organisasi dan komunitas kaum milenial, yaitu Persatuan Pelajar, Ikatan Pelajar, bla bla gitu. Itu termasuk juga Karang Taruna. Kemudian kita juga menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan menggunakan fasilitasi rumah pintar pemilu yang ada di bawah gitu. Nah, dengan rumah pintar pemilu diharapkan bahwa mindset dari pemilih pemula itu diarahkan kepada bagaimana menggunakan hak pilih, yaitu baik pada hari H ataupun pasca penggunaan hak pilih itu benar-benar bisa diaktualisasikan secara maksimal sesuai dengan target sasaran tentang bagaimana Indonesia ke depan lah gitu kira-kira. Ada nggak Pak imbauan ke nanti peserta pemilu misalnya, baik lewat partai atau perorangan, misalnya nanti ada imbauan dan program-program juga dari mereka supaya mereka itu juga mendorong pemilihnya menjadi realistik? Ya, itu sebetulnya di KPU secara keseluruhan terstruktur, terhitung sejak tahun 2020 ada program yang disebut dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, program DPB ini terhitung dari mulai tahun 2020 bulan Februari, ya sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih, dan tentu ini memberikan gambaran tentang bagaimana
kecenderungan partisipasi pemilih di pemilu 2024, termasuk juga di dalamnya tentang munculnya sejumlah pemilih pemula. Nah, kenapa? Oleh karena dalam kegiatan itu dilibatkan berbagai unsur stakeholder, baik itu dari partai politik, dari unsur stakeholder terkait, SKPD terkait, maupun dari unsur ormas dan masyarakat pada umumnya. Nah, dengan pelibatan itu memberikan gambaran bahwa kecenderungan pemilu yang akan datang itu akan melahirkan tingkat partisipasi yang sangat maksimal. Ya. Pertama, bukan hanya untuk di pemilu, tetapi juga di pemilihan, karena kegiatan pemilihan kepala daerah dilakukan setelah pemilu. Nah, sementara salah satu gerget gitu, kalau disebut gerget itu, kenapa pemilu partisipasinya maksimal? Karena di situ ada pilpres. Ada pilpres. Gitu itu. Jadi perlu ditegaskan pemilu itu pemilu legislatif ya Pak ya. Iya, betul. Kalau pemilihan kepala daerah. Gitu. Jadi pemilu itu pemilihan legislatif plus pemilu presiden. Oke. Gitu. Kenapa saya tanya begitu kan gini Pak. Kita tahulah bahwa pemilihan selama ini sebenarnya menghasilkan banyak yang dilakukan secara menggunakan politik identitas gitu. Ya, kan kita juga merasakan sejak beberapa tahun terakhir itu kan itu kan bahkan sejak Indonesia menjadi sebagai sebuah negara lah. Ya, bahkan betul. sebelumnya itu kan kayak semacam kita jalan mundur terus ya. Menurut hemat kami, politik identitas itu adalah sebuah model ya. Sebuah model atau mungkin submodel yang pasti tidak mungkin ditiadakan, tapi yang penting dapat dikendalikan. Gitu. Yang penting dapat dikendalikan. Agar apa? Agar konteks identitas itu tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap bagaimana pemilih menggunakan hak pilihnya. Itu saja yang penting. Sebab ini kan sebuah negara. Negara ini dibangun tidak berbasis identitas, tapi berbasis nilai-nilai. Itu berbasis nilai yang kita sepakati bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pancasila. Gitu. Oleh karena itu negara harus dibangun ke arah yang diharapkan oleh the founding fathers gitu ya. Nah, saya kira itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana semua indikator atau faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih utamanya dapat dikendalikan, dapat dilakukan pengawasan sehingga tidak melahirkan berbagai penyimpangan. Itu intinya. Karena kan kita menyelenggarakan suksesi kepemimpinan baik pusat daerah maupun pemilu maupun pemilihan itu targetnya adalah suksesi kepemimpinan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang legitimate, yang diharapkan oleh masyarakat, yang amanah, yang partisipatif lah gitu kan gitu. Itu. Nah, nanti kan ketika sudah mulai hari H kan pasti banyak orang yang akan bicara soal serangan fajar, wani piro, kan gitu Pak ya. Nah, kan kayaknya selama ini susah banget itu dikendalikan supaya tidak terjadi, itu kan susah. Dan kayak baunya tercium tapi nggak ada peristiwanya tidak terlihat. KPU gimana Pak? Saya kira itu kan harus ada kemajuan kan itu Pak. Jadi kita kan tadi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan itu berbasis aturan, berbasis hukum lah gitu. Karena kita negara hukum. Tentu hukum tidak mampu menembus hal-hal yang tidak konkret. Gitu persoalannya di situ. Nah, jadi selama peristiwa tersebut konkret, nah tentu kita punya lembaga yang memiliki kapasitas dan diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan, yaitu Bawaslu. Nah, Bawaslu akan melakukan pengawasan berbasis peraturan perundangan. Tentu jika peristiwa itu memang konkret, gitu. Nah, itu oleh karena itu kita yang pasti bagaimana mungkin meniadakan agak sulit ya. Tetapi paling tidak kita berupaya untuk meminimize
seminimal-minimalnya. Nah, caranya bagaimana? Pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Pendidikan politik itu tentu ranahnya yang lebih utama adalah partai politik sebagai peserta pemilu dan stakeholder terkait lainnya. Nah, KPU beserta Bawaslu dan stakeholder terkait punya kewajiban melakukan pendidikan pemilih. Nah, ini kalau ini berjalan itu bisa dihindari. Seminimal-minimalnya lah. Ya, seminimal-minimalnya. Karena tadi kita tidak mampu menjangkau hal-hal yang tidak konkret. Nah, gitu saya kira. Pak, kalau kesiapan di bidang data pemilih, Pak, di Cirebon ada khas apa? Kota Cirebon ini kota yang dari sisi penduduk jumlahnya sedikit, hanya di database kependudukan di semester yang kemarin itu hanya 343.000. Jadi kurang dari 350.000 tuh. Nah, kemudian pemilihnya yang tercantum dalam DPT pemilu terakhir 2019 itu hanya 238.003, dan tadi dikaitkan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu kita sudah sampai kepada angka 239 lebih lah gitu, dan diestimasikan di hari H itu daftar pemilih kita akan mencapai 241 ribuan. Nah, itu untuk data pemilih Kota Cirebon. Karena nanti akan ditambah lagi pemilih yang bukan domisili di Kota Cirebon karena ada pilpres. Gitu, ada pileg gitu. Nanti kan akan masuk juga dengan menggunakan A5 itu akan menambah jumlah pengguna hak pilih namanya. Nah, itu kemudian kita juga masih menyisakan PR sungguh pun bukan PR KPU. Ini PR-nya PR pemerintah daerah terkait dengan adanya perluasan wilayah Kota Cirebon berbasis keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 75 tahun 2020. Nah, itu ada sekitar sejumlah 120 kepala keluarga lah gitu. Nggak banyak juga yang memerlukan penanganan. Nah, ini penanganan dalam arti bahwa semula mereka masuk ke wilayah kabupaten sehingga memiliki identitas kependudukan secara administratif dari Kabupaten Cirebon. Nah, sekarang sudah bergeser menjadi bagian dari wilayah kota. Dan itu memerlukan kebijakan dalam bentuk imigrasi administratif, yaitu dari kabupaten ke kota. Nah, ini sebetulnya ranahnya pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Kan KPU usernya, Pak. Nah, KPU sebagai pengguna berkepentingan untuk mendorong agar pemerintah baik kota maupun kabupaten segera melakukan hal-hal konkret, dan itu sedang dilakukan. Dan insya Allah dari janji dari pemerintah kota bahwa 1-2 bulan ke depan ini akan bisa tuntas lah itu, sehingga sebelum memasuki kegiatan pemutakhiran data pemilih untuk kegiatan pemilu 2024 itu sudah clear. Itu dari sisi itu. Kemudian mungkin perhatian kita sedikit juga masih menyisakan bahwa beberapa hal yang terkait dengan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi memaksimalkan upaya pemutakhiran data pemilih. Sebagaimana dipahami bersama, mungkin sudah tersosialisasikan secara meluas bahwa KPU RI sudah meluncurkan sejak lama yaitu aplikasi peduli lindungi hakmu. Lindungi hakmu itu kalau peduli nanti kan kaitan dengan COVID gitu. Lindungi hakmu, dan dengan aplikasi ini sebetulnya masyarakat diajak untuk proaktif mengecek status mereka apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Nah, hanya memang kan kondisi sosial budaya kita yang masih memerlukan guidance, hantaran lah gitu. Artinya oleh karena itu stelsel aktif yang sudah diluncurkan oleh KPU itu masih tetap harus dikombin dengan stelsel pasif. Artinya masyarakat perlu didorong, diingatkan, diajak agar bisa
sedikit perhatian lah gitu. Nggak usah banyak perhatian, sedikit perhatian aja bahwa hak pilih itu menjadi bagian dari kedaulatan bangsa. Rakyat berdaulat, ya negara kuat. Oleh karena itu kegiatan pemilu di 2024 dan pemilihan di 2024 secara serentak ini menjadi bagian dari hajat bangsa. Dan tentu kalau bangsa hajat, ya hasilnya pertama tingkat partisipasi, seluruh elemen dan stakeholder itu berkontribusi secara maksimal. Kemudian juga penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu dan DKPP juga dapat melaksanakan tugas dan fungsi serta kewajiban dan tanggung jawabnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dan hasil yang diperoleh yaitu pemimpin yang legitimate, aspiratif, amanah dan seterusnya lah. Dan tentu tidak kalah pentingnya yang membawa program-program kerja yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira gitu. Oke. Pak, kan selama ini kita selama kita kayaknya semacam memberi ada kecenderungan ya ketika calon head to head dalam pemilihan betul. Head to head itu kecenderungannya adalah menghasilkan politik yang tidak sehat itu ya. Saya kira yang lebih utuh lah gitu ya. Itu kan perspektif agak negatif ya. Sebenarnya perspektif positifnya menghasilkan tingkat resistensi lah. Tingkat resistensi yang relatif memerlukan penanganan serius lah. Jadi kita berbicara positif bahwa sebetulnya penyelenggaraan baik pemilu khususnya pemilu presiden maupun pemilihan khususnya pemilihan kepala daerah ketika terjadi head to head hanya dua pasangan calon itu melahirkan tingkat resistensi dan tingkat resistensi yang relatif memerlukan penanganan serius dari semua pihak yaitu soal grassroots lah gitu atau konflik horizontal lah. Nah itu. Nah ini yang perlu kita hindari. Sebab apa? Sebab suksesi melalui mekanisme pemilu dan pemilihan kan harus diakhiri dengan kegembiraan tadi, hajat kan? Hajat bangsa. Oleh karena itu ya kita sedang mengupayakan berbagai strategi lah gitu. Sungguh pun itu kewenangannya ada pada user, user yaitu partai politik atau perseorangan. Tapi KPU berkepentingan bahwa dari pengalaman di tahun 2018 pemilihan wali kota hanya ada dua pasangan calon dan itu relatif membutuhkan waktu lama untuk menetralisir kembali posisi masyarakat sesuai dengan sebelum pelaksanaan pilkada. Dan ke depan kita sedang berkolaborasi dengan media untuk bagaimana dari sejak sekarang mampu dimunculkan potensi-potensi yang dimunculkan, potensi-potensi yang memungkinkan bukan hanya sekedar memiliki kualifikasi sebagai calon kepala daerah, tetapi juga memiliki keinginan atau minat. Sebab kalaupun punya kualifikasi, tapi kalau minatnya tidak ada, ya susah juga gitu. Nah ini harus dikombinasikan dan didorong. Dan alhamdulillah dalam beberapa waktu terakhir ini kita sudah mulai melihat bahwa di Kota Cirebon relatif tidak akan kekurangan potensi calon lah gitu kira-kira. Calon itu dilihat dari kira-kira berangkat dari partai mana atau independen, Pak? Secara mekanisme itu untuk Kota Cirebon dari sejak ada pemilu sejak ada pemilihan secara langsung di tahun 2008. Kemudian 2013, 2018 dan yang akan datang 2024 potensi terbesar itu masih berbasis partai, baik terutama gabungan partai koalisi, terutama atau koalisi partai. Nah sementara dari unsur perseorangan atau independen itu pernah terjadi di pilkada tahun 2013 hanya saja tidak sampai kepada
termasuk yang ditetapkan sebagai calon. Ya. Jadi hanya bakal calon lah gitu. Harusnya kan dipermudah Pak, ya syarat-syaratnya kan. Supaya mereka juga lebih mudah berpartisipasi karena banyak juga yang terganjal aturan gitu, sehingga mereka misalnya mengumpulkan KTP berapa. Ya sebenarnya itu. Hanya saja kami kan KPU Kabupaten Kota itu sebetulnya hanya dalam batas implementator. Iya, betul. Nah, sementara regulatornya ada di KPU RI lah gitu di pusat. Gitu. Jadi oleh karena itu kami di KPU Kabupaten Kota yang menjadi target atau ikhtiar kami adalah bagaimana ruang-ruang yang dimungkinkan secara regulasi itu kami bisa lakukan. Ya salah satunya berkolaborasi untuk memberikan supporting lah. Oke, gitu saya kira itu. Oke. Pak Didi, ini terakhir Pak. Mungkin Bapak punya closing statement untuk para pemilih di Kota Cirebon, Pak. Khususnya. Gitu. Yang terpenting dan paling utama bahwa pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus dijadikan momentum yang paling tepat dan paling baik dalam rangka kita mampu menjadi mediator untuk suksesi kepemimpinan. Itu baik di pusat maupun di daerah. Nah, oleh karena itu kita mari secara bersama dalam hajat bangsa ini untuk memaksimalkan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat, baik formal maupun non formal, bahkan mungkin informal, agar rangkaian pemilu yang panjang ini yang lebih dari 2 tahun, 20 bulan untuk pemilu ditambah pilkada, baru terlahir selesai di tahun 2025 awal. Oleh karena itu belum lagi ditambah dengan anggaran yang digelontorkan yang cukup fantastis untuk tingkat pusat sekian puluh triliun, 76 triliun. Kemudian untuk di daerah juga pilkada di Kota Cirebon itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Disiapkan anggaran dalam pagu hampir 30 miliar. Itu baru anggaran pokok yang digunakan untuk penyelenggara saja, belum anggaran-anggaran lain yang terkait dengan pengamanan, terkait penanganan COVID, mengenai sarana dan prasarana. Oleh karena itu diharapkan pemilu ini dengan itu semua akan menghasilkan hasil yang maksimal dalam bentuk pemimpin-pemimpin pilihan. Seperti apa pemilihan? Pemimpin yang dapat diterima, atau bahasa sederhananya memiliki legitimasi yang maksimal. Kuncinya partisipasi. Maksimal. Dan pemilihnya diharapkan adalah pemilih yang cerdas, tidak simbolik. Jadi partisipasi maksimal, memilih secara cerdas. Gitu. Saya kira itu yang utama lah gitu. Sementara dalam aspek-aspek lainnya itu soal variasi. Oke. Saya kira itu. Terima kasih Pak Didi atas obrolannya. Semoga waktu yang tidak banyak ini tetap berguna buat para pemilih, terutama di Kota Cirebon. Terima kasih juga kepada Tribun Jabar bentuk kontribusi yang telah dilakukan untuk memberi dorongan bagi terlaksana dan terselenggaranya pemilu dan pemilihan secara maksimal. Tentu ini akan menjadi kontribusi yang perlu diperluas lah. Bukan hanya untuk Tribun Jabar, tapi juga media lain dan juga elemen masyarakat lain. Gitu. Luar biasa. Gitu saya kira itu. Terima kasih Tribuners yang sudah menyaksikan obrolan saya dengan Pak Didi, Ketua KPU Kota Cirebon. Semoga mengingat lagi 2 hal. Yang pertama, partisipasi maksimal dan memilih secara cerdas. Itu
kita akan berjumpa lagi dalam obrolan mendatang dengan tokoh yang tidak kalah menarik di lain waktu. Terima kasih. Salam. Salam begini. Salam begini. Oh gitu.